Ketika adikku pulang, bab 27. Setelah 3 hari selesai operasi, Bapak diperbolehkan pulang. Ibu tampak gelisah di samping ranjang Bapak. Beliau beberapa kali melirik Bang Agam yang tengah membereskan barang-barang. "Bu, ada apa?" tanya Bapak. Itu Pak, Ibu belum bisa bayar uang administrasinya. Gimana ini? Pasti Bapak nggak bisa pulang meskipun sudah diizinkan, jawab Ibu terus terang. Uang tabungan kita ada berapa? Jual saja emas Ibu, sepertinya cukup untuk biaya rumah sakit. Aku kasihan mendengar obrolan mereka. Apalagi Bapak, beliau masih sakit tetapi sudah mendengarkan keluhan soal biaya. Bang Agam tak acuh, suamiku itu tetap diam sembari beres-beres. Uang dan emas tadinya untuk beli beberapa sawah sebagai modal kita Pak. Belum kebutuhan untuk bertani. Kalau hanya mengandalkan 3 petak sawah dan kontrak saja, sepertinya nggak akan cukup. Menggarap sawah memang berpotensi rugi sebab cuaca tidak bisa diprediksi. Sering hujan, padi akan rusak karena sawah terendam banjir. Akhirnya gagal panen pun dengan musim kemarau. Pakai saja dulu Bu untuk modal, semoga Aksa mengganti uang kita secepatnya. Mendengar nama Aksa, Bang Agam berhenti dari aktivitasnya. Dia berbalik lalu berjalan menuju ranjang. Ibu menunduk, mungkin takut atau malu. Bapak memejamkan mata. "Bersiaplah Bu, biaya rumah sakit sudah aku bayar," ujar Bang Agam dingin. Bang Agam kembali ke tempat tadi. Dia membawa koper dan barang-barang lainnya. Mata ibu berembun, lalu beliau menghampiri Bang Agam yang berada di ambang pintu. "Gam," ibu menggantungkan kalimat. Suamiku masih membelakangi ibunya. "Terima kasih banyak nak." Ibu, lagi-lagi ibu tidak bisa menyelesaikan kalimat. Bang Agam berlalu tanpa menjawab. Aku menghampiri ibu lalu memeluknya. "Agam membenci ibu?" tanya ibu di sela isak tangis. "Tidak Bu, mungkin Bang Agam kecewa saja, nanti juga baik lagi. Sekarang ayo kita bersiap." Ibu mengangguk. Kami menghampiri ranjang Bapak. Beliau sedang menatap langit-langit kamar seraya menangis. Detik kemudian Bapak menoleh ke arah kami. "Ternyata rasanya sangat sakit saat tidak dipedulikan," ujar Bapak tiba-tiba. Agak mendiamkan kami Mbak, rasanya Bapak ingin memeluknya dan meminta maaf, tetapi Bapak malu dan takut. Aku mengusap sudut mata yang basah, ibu dan Bapak hanya merasakan beberapa hari saja. Sedangkan suamiku bertahun-tahun hidup dengan rasa itu. Tidak dipedulikan, direndahkan, juga mengharap pelukan serta kasih sayang dari mereka. Akan tetapi ibu Bapak tidak pernah sadar akan hal itu. "Bapak jangan banyak pikiran ya, biarkan Bang Agam melepaskan semua rasa kecewanya. Nanti dia akan seperti biasa lagi," sahutku menenangkan. Ibu sudah membawa tasnya pun denganku. Tidak lama kemudian, satu perawat laki-laki menghampiri kami sembari membawa kursi roda. Mungkin Bang Agam yang memintanya. Aku kira suamiku yang akan membantu Bapak untuk turun. Ya sudahlah, mungkin dia masih kesal. Setelah sampai di tempat parkir, aku menuju mobil berwarna biru turkis milik Bang Agam. "Ini mobil siapa Mbak?" tanya ibu. "Alhamdulillah, ini mobil Bang Agam." "Punya Agam?" sahut ibu terbata. Aku mengangguk seraya tersenyum. Aku pun mengucapkan terima kasih kepada perawat yang mengantar kami. Bapak sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil. Aku dan ibu masih di luar karena beliau ragu untuk ikut masuk. Aku meyakinkan tidak apa-apa. Bang Agam sudah seperti patung saja. Dia duduk di balik kemudi tanpa bicara. Setelah kami masuk, barulah Bang Agam menyalakan mesin. Sepanjang perjalanan, suasana begitu hening. Aku tidak berani meminta Bang Agam untuk menyudahi hukuman, sebab dia sudah terlalu kecewa. Apalagi sekarang, tubuh dan pikirannya sangat lelah mengurus usaha serta Bapak. Bang Agam tidak meminta Alon untuk menjaga Bapak karena kasihan Rima harus menjaga anak-anak seorang diri. Lagi pula, Alan pun mempunyai tanggung jawab di konveksi. Kasihan kalau harus ditinggal lama-lama. "Bu, apa di rumah ada makanan?" tanyaku memecahkan dingin. "Tidak ada Mbak, ibu gak sempat belanja karena di rumah sakit. Pulang juga hanya sebentar saja lalu berangkat lagi." "Oh ya sudah, kita belanja saja dulu. Gak usah repot-repot Mbak, biar nanti ibu belanja sendiri." Aku tetap meyakinkan ibu kalau aku tidak direpotkan sama sekali. Beliau pasrah dan berkata iya pada akhirnya. Aku meminta Bang Agam untuk ke supermarket dulu sebentar. Dia tidak menjawab. Mau sampai kapan dia seperti itu? Jika saja keadaannya tidak seperti ini, pasti ibu akan bertanya dari mana Bang Agam dapat banyak uang. Bisa beli mobil, bayar biaya rumah sakit, sekarang mau belanja.
Nantilah aku akan menjelaskan kepada beliau. Jangan sampai nanti ada gosip tidak sedap yang beredar. Sesampainya di rumah, kami disambut oleh Alan dan Rima, adik Bang Agam dengan sigap membantu bapak turun. Lalu didudukan di kursi roda, sedangkan Bang Agam tengah menurunkan barang-barang dari bagasi. Aku membantunya pun dengan Rima. Setelah barang-barang semua masuk rumah, Bang Agam duduk di sofa ruang tamu pun denganku. Dia memejamkan mata, mungkin sangat lelah. Abang mau minum kopi, tawarku. Boleh dek, tapi yang dingin ya. Aku mengangguk, lalu segera ke dapur untuk membuatnya. Sembari membuat kopi, aku memikirkan cara untuk mengajak Bang Agam bicara soal ibu. Akan tetapi, sepertinya bukan waktu yang pas. Suamiku terlihat banyak pikiran. Lain kali sajalah. Aku memberikan 1 gelas es kopi kepada Bang Agam. Dia langsung meminumnya, lalu menoleh ke arahku seraya tersenyum. Makasih ya dek. Aku mengangguk seraya membalas senyumannya. Alan dan Rima keluar dari kamar bapak. Mereka duduk bersama kami di ruang tamu. Alan menanyakan tentang Aksa. Aku menjelaskan kalau dia akan pulang beberapa hari lagi. Baguslah, biar aku bisa menghajarnya, ucap Alan menggebu. Ternyata bukan hanya suamiku yang menantikan Aksa pulang, Alan juga. Si anak bungsu itu harus bersiap menerima kemarahan kakak-kakaknya. Salah sendiri mengapa berbohong dan lepas tanggung jawab. Itulah akibatnya kalau bergaul dengan orang-orang kaya tetapi tidak bisa membawa diri. Sejak sekolah pun Aksa seperti itu. Jika temannya membeli sepatu harga jutaan, dia pun harus sama. Tidak kusangka kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Aku dan Bang Agam pamit dulu untuk bertemu Rian. Ya, teman Bang Agam itu tadi menelpon. Katanya dia sudah memilih beberapa furnitur untuk keperluan di restoran Bang Agam. Kebetulan aku juga akan membahas soal sambal kemasan bersama Mita. Sesampainya di rumah Rian, kami langsung masuk saja karena Mita sudah berada di abang pintu. Bang Agam mengobrol dengan Rian di ruang tamu, sedangkan aku dan Mita di teras belakang. Gimana keadaan Bapak, Riz? Tanya Mita. Alhamdulillah berangsur membaik. Aku nggak nyangka adik iparmu sejahat itu. Kalau dia adikku, sudah kucekik lehernya. Mita ikut geram juga. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Lalu wanita itu pun membahas soal usaha. Katanya sambal yang kubuat waktu itu untuk tester sudah habis dan mereka ingin memesan. Aku belum bicarakan ini dengan Bang Agam, sebab aku akan memberikan merek dengan nama resto milik suamiku itu. Aku mengajak Mita untuk belanja ke pasar sore. Dia mengiyakan ajakanku. Riz, dia berubah, ucap Mita tiba-tiba. Alisku bertaut, tidak mengerti siapa yang dibicarakan Mita. Rian sudah berubah, Riz. Kami semakin dekat sekarang. Aku sangat bahagia sekali. Senyum merekah di bibir tipisnya. Aku pun merasa senang mendengarnya. Ini berkat saranmu waktu itu. Ya, walaupun aku malu-malu saat memulainya. Saran apa? Aku lupa sudah memberi saran apa kepada Mita. Yang waktu itu loh, duduk di pangkuan dia, terus... Mita tampak ragu untuk menjelaskan. Aku mencoba mengingatnya. Ya Allah, Mita melakukan itu. Aku ingat sekarang. Ya ampun, itu hanya saran yang asal. Tetapi sahabatku benar-benar melakukannya. Aku tertawa saat ingat hal itu. Ih, kok malah ketawa sih? Mita memukul tanganku. Aduh Mita, kamu itu lucu banget tahu. Itu hanya saran asal-asalan, tapi kamu beneran melakukannya. Jawabku seraya memegang perut karena sakit akibat tertawa. Apa? Dasar kau ya, Mita memukul tanganku pelan. Dia juga menggelitik perutku. Aduh, ampun deh, punya sahabat polos sekali sih. Tapi gak apa-apa, meskipun ngasal tapi berhasil juga, ucapnya bangga. Mita bercerita setelah mendapatkan saran dariku waktu itu, dia memikirkannya selama 2 hari. Mita sangat malu kalau harus agresif duluan, apalagi saranku terkesan murahan. Tapi apa boleh buat, toh dilakukan dengan suami sendiri. Kalau keduanya tetap gengsi untuk menunjukkan rasa cinta, hubungan mereka akan semakin renggang. Katanya malam itu Rian baru pulang kerja. Saat membuka pintu kamar, Mita menyambutnya dengan memakai lingerie warna merah marun. Dia bisa melihat jakun suaminya yang naik turun. Mita mengambil alih tas kerja Rian, lalu membantu membuka pakaian lelaki itu. Setelah Rian selesai mandi, lelaki itu duduk di sofa untuk menghindari Mita seperti biasa. Akan tetapi istrinya telah berubah. Perlahan Mita turun dari ranjang, lalu duduk di pangkuan Rian begitu saja. Suaminya terkejut, matanya membulat sempurna. Kamu capek? Tanya Mita dengan suara sedikit manja. Kenapa kau duduk di pangkuanku? Sengaja untuk menggodamu. Menggodaku? Hah, kepedean sekali kok aku akan tergoda. Rian mengalihkan pandang. Mita malah tersenyum menang saat melihat wajah Rian merah padam karena malu. Lalu tanpa aba-aba Mita memegang pipi Rian agar menghadap ke arahnya.
Wanita itu mencium bibir sang suami dengan penuh gairah. Sahabatku tersenyum seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Mungkin dia lupa kalau aku masih duduk di sini bersamanya. Hei, jangan senyum-senyum terus. Aku dan Magam bahkan lebih ham daripada kalian. Ujarku tidak mau kalah. Ya elah Riz, gak mau ngalah banget sih. Kami tertawa bersama. Saat ini aku merasakan kelegaan dalam hati. Rasanya semua beban hidup yang selama ini aku pikul hilang entah kemana. Kata pepatah, jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kamu akan selalu bahagia. Hal itu benar adanya. Alhamdulillah usaha suamiku semakin dikenal. Aku pun bisa membantu sedikit-sedikit. Kata Bang Agam, rumah lama kami akan dijadikan tempat untuk membuat sambal dan aneka keripik. Istilahnya dijadikan tempat produksi. Lumayan, aku bisa membuka lowongan kerja untuk para tetangga yang membutuhkan. Tidak terasa hari sudah sore, aku dan Bang Agam berpamitan untuk pulang. Sepanjang perjalanan suamiku bercerita kalau restorannya akan direnovasi besok. Rian bersedia meminjamkan uang kalau seandainya uang suamiku kurang. Betapa baiknya Mita dan Rian itu. Mereka salah satu harta yang paling berharga. Sesampainya di rumah ibu, Bang Agam langsung turun dari mobil dengan tergesa saat melihat seseorang berada di teras. Tanpa aba-aba suamiku langsung menghajar orang itu. Aku bergegas turun untuk melerai mereka.